Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, kali ini kita berjumpa lagi dengan Bu Nur Laila dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 4. Baiklah, topik yang akan kita bahas nanti yaitu Quran Hadis. Kita akan membahas tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Yuk, semoga kita tetap semangat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baiklah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, kalian diharapkan bisa membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Kemudian diharapkan kalian mampu memahami makna dan isi kandungan dari ayat tersebut, serta kalian bisa membaca dan memahami makna dari hadis tentang keragaman. Dan selanjutnya, kalian diharapkan bisa menyadari perbedaan suku, bangsa, dan budaya itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa menumbuhkan sikap toleransi, saling menghormati, dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu mengamalkan ajaran Islam dalam sikap saling menghargai perbedaan. Sebelum kita memulai belajar, Bu Guru akan memberitahukan tentang topik-topik yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu kita mempelajari Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, dan yang kedua kita akan membahas tentang hadis yang menjelaskan keragaman. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengenalan surat Al-Hujurat dan konteks historisnya. Surat Al-Hujurat mempunyai makna yaitu kamar-kamar, merujuk kepada kamar-kamar istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, surat ini terletak pada urutan yang ke-49, di mana kita ketahui bahwa jumlah surat dalam Al-Quran yaitu 114 surat. Surat yang pertama yaitu surat yang selalu kita baca pada kegiatan sholat kita, baik itu pada rokaat pertama, rokaat kedua, dan rokaat-rokaat berikutnya. Dan surat yang yaitu bernama surat Al-Fatihah. Kemudian surat yang terakhir yaitu surat An-Nas. Ini tentunya kalian sudah sangat hafal sekali. Sementara untuk surat Al-Hujurat menempati urutan yang ke-49, dan yang akan kita bahas surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-13. Kemudian secara turunnya bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu pada kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau bisa dikatakan Al-Quran turun kurang lebih 23 tahun. Di mana Allah menurunkan Al-Quran ini pada 2 periode. Dibagi pada 2 periode. Periode pertama disebut dengan periode Mekah. Nah, periode Mekah ini kurang lebih 13 tahun. Kemudian yang kedua yaitu periode Madinah. Periode Madinah kurang lebih 10 tahun. Sementara untuk surat Al-Hujurat yang sedang kita bahas ini termasuk surat yang turun pada periode kedua, yaitu di kota Madinah. Maka termasuk golongan surat Madaniyah. Baiklah, mari sama-sama kita mengaji bersama surat Al-Hujurat ayat ke-13 ini. Biasa kita awali dengan baca ta'awuz dan basmalah, dan nanti kita akhiri dengan kalimat tasbih.
Bu Guru mencoba untuk membacakan terlebih dahulu dan kalian perhatikan pada ayat-ayat ini dan Bu Guru mengharapkan kalian bisa membacanya lebih baik dari Bu Guru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Artinya, wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Dan kami telah jadikan kamu itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Baik anak-anakku sekalian, masih tetap semangat ya. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita menganalisis kandungan surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 ini. Yang pertama, penciptaan yang berbeda. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini, Allah telah menjelaskan kepada kita bahwa manusia diciptakan Allah berbeda-beda dari laki-laki dan perempuan. Ini artinya kita merupakan satu keturunan, yaitu keturunan Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Kemudian yang kedua, bersuku-suku. Allah menyatakan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah jadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu, untuk saling mengenal. Manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal dengan pengenalan yang baik sehingga terjalin silaturahmi. Dari silaturahmi itu terjalin hubungan yang akrab, kemudian timbul rasa peduli, timbul rasa empati, timbul rasa saling menyayangi, serta mungkin saling berbagi. Kemudian yang ketiga yaitu takwa sebagai ukuran. Nah, Allah tadi telah menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Berarti kita di hadapan Allah itu adalah sama derajatnya. Namun kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ukuran mulia seseorang itu bukan dari hal yang lain, tapi dari ketakwaannya. Oleh karena itu, orang yang termulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, ini adalah merupakan isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Oke anak-anak sekalian, untuk selanjutnya kita belajar bagaimana sih konsep lita'arofu. Dalam ayat tadi Allah menegaskan waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Bagaimana sih konsep lita'arofu ini? Yaitu mengenal dan menghargai perbedaan. Untuk selanjutnya, materi kita yaitu tentang hadis yang menjelaskan tentang keragaman. Hadis ini yaitu an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila suwarikum
wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata ia, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan fisik kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, membangun persatuan dalam keberagaman adalah refleksi dan aksi nyata. Setelah kita mempelajari Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tadi, dan kita telah membaca hadis tentang keragaman, maka sebagai refleksi dan aksi nyata kita, yang pertama kita harus mengenal diri kita. Ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Kemudian memahami identitas. Identitas kita adalah seorang muslim, di mana seorang muslim mempunyai contoh, mempunyai qudwah, seorang yang sangat agung, yang sangat mulia. Beliau adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ini telah mencontohkan kepada kita agar kita mempunyai hati yang baik, tidak mudah suuzon dengan orang lain, harus berbaik sangka. Kemudian Nabi juga mencontohkan bagaimana sikap santunnya kepada orang lain, bagaimana beliau itu memuliakan tetangga, bagaimana beliau itu bersikap adil kepada semua orang. Hendaklah kita ikuti contoh-contoh ya dari perilaku beliau. Ini adalah jati diri kita. Kita kenali diri kita, kita adalah seorang muslim. Seorang muslim harus memiliki hati yang baik. Seorang muslim harus mempunyai sikap tenggang rasa. Seorang muslim harus mempunyai sikap peduli dengan orang lain. Ya, sehingga kita setelah mengenal siapa diri kita, barulah kita mengenal belajar perbedaan, bahwa dari setiap yang telah Allah ciptakan itu ada manfaatnya. Allah menciptakan manusia berbeda-beda, pastilah ada manfaatnya. Kemudian setelah kita mengenal diri tadi, kita mencari tahu tentang perbedaan yang dimiliki oleh orang lain, sehingga kita bisa memahami tentang orang lain, sehingga kita mempunyai sikap baik dengan orang lain, dan kita mau menjadi warga negara yang rukun, damai, dan sentosa. Kemudian setelah kita memiliki sifat-sifat itu, hendaklah kita juga mau berbagi, ya, berbagi kebaikan. Kalau kita sudah mengenal dari semua orang yang ada di lingkungan kita, kalau toh mereka merasa ada yang kesulitan, tentunya kita mau berbagi. Ini mungkin aksi nyata dari kita mempelajari surat Al-Hujurat ayat ke-13 dan hadis tentang keragaman tadi. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini ada manfaatnya dan dapat kita aplikasikan dan kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita adalah manusia sosial, di mana manusia sosial tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dan dalam ajaran kita ada istilah hablum minannas. Setelah kita perbaiki hablum minallah kita kepada Allah dengan ibadah kita yang baik, tentunya kita perbaiki juga hablum minannas, hubungan kita kepada manusia. Ya, semoga ini menjadi satu pelajaran baik untuk kita, di mana kita orang yang mampu mengamalkan dari surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis-hadis atau hadis yang tadi kita bacakan. Selamat
beraktivitas. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang lain, dan Bu Guru ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.